Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa saudara, semoga kabar kita baik-baik saja. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Video kali ini saudara, saya beri judul yaitu bagaimana Najwa Shihab melihat kuasa dan merasakan kasih Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana di video ini Najwa Shihab menceritakan bagaimana ketika dia ada dalam suatu negara, saudara, dan di situ dia adalah minoritas, dia seorang diri sebagai beragama Muslim, saudara, tapi dia begitu melihat kasih Yesus, dia melihat kuasa Yesus yang bekerja lewat ibu angkatnya, dan dia terkaget-kaget dan dia terharu merasakan bagaimana ibu angkatnya ini menyediakan ketika dia mau sahur, dia menyediakan baginya, sekalipun mama angkatnya ini bukan agama Muslim, tetapi adalah agama Kristen, saudara. Dan ketika dia mau pergi sholat ke masjid, maka mama angkatnya ini yang bukan satu agama dengan dia mengantarnya. Dan disitulah dia tahu apa arti dari toleransi. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang memiliki Yesus dalam hatinya, orang itu akan mengalami perubahan hidup. Dan dunia akan merasakan kasih Yesus yang ada dalam diri seseorang. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Yang sampai sekarang betul-betul berkesan pada saya adalah ketika itu saya satu-satunya Muslim di kota itu. Jadi ini kalau bayangin Amerika, bukan yang ada di TV-TV atau film-film yang kota maju. Saya tinggal di kota kecil namanya Bro-Dablin-Perth, kira-kira 5 jam dari New York City. Kota kecil, dan saya satu-satunya Muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Setiap malam. Seminggu pertama, ia bahkan mencoba untuk ikut berpuasa, tetapi kemudian tetap minum. Dan saya ingat, untuk anak usia 16 tahun yang lagi rindu setengah mati sama orang tua karena lama tidak bertemu, tinggal di kota yang tidak ada penduduk muslimnya, terbiasa Ramadan dirayakan satu negara. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya, seorang Katolik, bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa, dan bahkan pada saat hari Lebaran, rela mengantarkan saya naik mobil 3 jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Jadi di usia 16 tahun itu, sekali lagi saya jadi percaya bahwa ya, toleransi itu tidak bisa sekedar diajarkan atau diucapkan, tapi harus dirasakan. Dan pengalaman menjadi minoritas itu betul-betul rasanya menggembleng saya untuk selalu belajar bertenggang rasa dengan orang yang berbeda. Kita sudah dengar dan saksikan bersama-sama saudara-saudaraku kesaksian dari Najwa Shihab, dan saya percaya seluruh Indonesia mengenal wanita ini. Ya, seluruh Indonesia, kecuali mereka yang tidak pernah menonton televisi maupun mereka yang tidak mengikuti perkembangan zaman melalui sosial media, saudara-saudaraku. Dan kita sudah dengar kesaksiannya ketika dia berada di tengah-tengah kaum mayoritas, di mana di wilayah itu 100% adalah umat-umat Kristen dan Katolik. Ternyata saudara-saudaraku, di tengah-tengah umat Kristen dan Katolik, dia diperlakukan begitu baik. Tidak seperti umat-umat mayoritas yang ada di negeri kita. Ketika ada kaum minoritas di tengah-tengah mereka, tidak lagi jadi rahasia saudara-saudaraku selama ini apa yang terjadi. Tetapi Najwa Shihab di tengah-tengah kaum mayoritas, yaitu orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen, dia dilayani begitu baik. Bahkan perjalanan selama 3 jam menuju masjid, saudara-saudaraku, diantar dengan mobil untuk pergi sembahyang di masjid, saudara-saudaraku. Dan ini luar biasa, toleransi yang luar biasa yang disaksikan oleh seorang Najwa Shihab ini, saudara-saudaraku. Dia merasakan bagaimana ketika dia berada di tengah-tengah umat-umat Kristen dan umat-umat Katolik, dia merasakan kasih yang luar biasa yang dia rasakan pada waktu itu. Dan kesaksian ini sudah dia bagikan kepada begitu banyak orang di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku. Dan semoga kesaksiannya ini dapat memberikan pelajaran yang baik bagi semua orang Indonesia, lebih khusus pada kaum mayoritas yang ada di Indonesia, agar supaya menghargai dan menghormati kaum minoritas yang ada di negeri ini. Demikian video yang saya bisa hadirkan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Itulah dia saudara, video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Najwa Shihab, tentunya kita kenal siapa beliau. Beliau adalah orang yang terkenal saat ini di Indonesia.
bagaimana beliau menceritakan tentang toleransi yang terjadi di Amerika ketika dia sebagai minoritas Islam yang ada di sana waktu itu, dia begitu diperlakukan sangat-sangat manusiawi. Bukan hanya dia ditolong untuk pergi sholat ke masjidnya, tetapi juga diperlakukan dengan sangat baik dan sangat manusiawi dan diperlakukan dengan kasih. Nah, ini diceritakan oleh seorang Najwa Shihab supaya kita pun sebagai orang-orang NKRI, khususnya sebagai orang-orang yang beragama mayoritas, kita harus menunjukkan toleransi itu kepada semua umat yang beragama, apapun agama mereka. Ya, jangan karena kita merasa mayoritas kita menindas mereka. Tapi biarlah ketika kita menganggap diri kita sebagai mayoritas, justru kita melindungi, justru kita menolong, justru kita membantu orang-orang yang mungkin dikatakan minoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah sesuatu yang indah, dan seorang Najwa Shihab merasa itu sangat indah, merasa itu sangat luar biasa, merasa itu membuat dia kagum akan hal baik yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen yang ada di Amerika. Nah, teman-teman, kita berdoa kiranya di Indonesia ini ya ada toleransi disalurkan khususnya dari saudara kita yang beragama mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana selama ini kita melihat bagaimana minoritas khususnya sebagai orang Kristen sering mereka ganggu beribadah, sering mereka larang beribadah, ibadah mereka dipersulit, pembangunan mereka dipersulit, bahkan mereka tidak segan-segan mengusir orang-orang Kristen yang sedang ibadah di rumahnya ataupun di gereja, dan itu sering terjadi secara berturut-turut dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo, bahkan sebelumnya, bahkan hingga pada hari ini itu terus-menerus berlanjut. Jadi kita berharap jangan lagi terjadi hal seperti itu. Ya, justru kita mengayomi sebagai mayoritas, justru kita menolong, membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Itu yang paling indah. Jadi biarlah lewat video yang saya bagikan ini ada toleransi yang indah, ada toleransi yang luar biasa, ada toleransi yang meningkat di negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah harapan dan doa-doa kita. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silahkan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak dan komentar yang memberkati. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.